Halo Galawers, kembali lagi bersama gue Fatimah Soleha di channel Ungu Film. Kemarin Kang nulis gue udah bahas emaknya di Pimak Prakanong di sini. Nah, kali ini gue mau ceritain anaknya bernama Daeng. Gue rasa judul videonya udah menggambarkan ceritanya sih. Biar gue dan tim makin semangat, bisa yuk subscribe kita dulu. Kalau udah, mari kita gaskan. Cerita bermula dari seorang biksu dan anak yang sedang menyusuri sungai. Mereka mendengar tangisan bayi yang berasal dari sebuah rumah terbengkalai karena sudah cukup lama. Sang biksu menggendong bayi itu, tapi mendadak berubah menjadi jasad tulang belulang. Dan inilah Daeng Prakanong. Masih di sungai yang sama, seorang bernama Iyang menyusuri sungai dan bertemu dengan seorang anak bernama Deng yang manggil orang tuanya. Karena Iyang ini nggak dapat ikan, Deng dengan baik hati ngasih makanannya dengan menjulurkan tangannya sampai ke kapal. Nah lo ketar-ketir kan omnya. Deng dipanggil sama anak perempuan bernama Mali yang ngajakin main. Lah, kulitnya bisa langsung normal begitu ya? Itu buat penyamaran sih kayaknya, biar nggak dikira hantu. Deng bertahan hidup dari belas kasihan orang-orang. Contohnya seperti seorang istri kepala desa yang mengingatkan untuk ngasih makanan ke Deng. Kepala desa bernama Kluai nggak mau pusing, karena pasti bakalan ada orang yang lain yang ngasih makanan. Sesaat kemudian, Eyang datang dan ngasih tahu keanehan Deng yang tangannya bisa memanjang. Lah, malah dianggap bercanda dong. Deng dan Mali bergabung dengan ketiga temannya yang bernama Samli, Heng, Sri, dan Paman In. Baru aja mulai main, Mali disuruh pulang sama emaknya. Diikuti dengan yang lain dan Paman In yang mau mabok di kuil. Deng kembali sedih dan nunjukin wujud aslinya sebagai hantu dan rumahnya yang hancur. Sri mulai curiga kalau Deng itu hantu karena dia ngeliat tangan Deng yang ngeluarin percikan api. Tapi teman-temannya pada nggak percaya sama perkataan Sri. Seorang biksu baru bernama Ton baru aja datang dari perjalanan panjangnya. Dia meminta sang kepala biksu untuk menerima kedatangannya untuk mendalami ilmu Buddha. Sang kepala biksu menghafal ajaran Buddha di malam hari. Cuman kok ada aja gangguan di sana di mari. Tiba-tiba, Deng datang dengan wajah menyeramkan. Beliau awalnya ketakutan, tapi dia mulai tenang dan ngajak ngobrol Deng baik-baik. Lah, malah disuruh nakutin biksu Ton. Seorang perempuan bernama Chan ketakutan ngeliat muka seram Deng. Lalu biksu Ton mulai diganggu. Beliau nggak mempan dikagetin sama muka seramnya Deng. Biksu Ton ini berjanji bakal bantuin Deng buat bersatu kembali sama orang tuanya. Hari ini ada festival yang diadakan di desa. Samli izin ke bapaknya mau main sama teman-temannya. Lalu ada Paman In yang cosplay jadi biksu. Kluai ngingetin ke orang dewasa untuk merahasiakan identitas Deng. Sedangkan Deng sendiri lagi asik main bareng sama Mali. Dia ngeliat seseorang hampir kejatuhan palu dan refleks manjangin tangannya di depan Sri untuk melindungi orang itu. Deng dan Mali lanjut ngebucin sambil metikin cabe. Teman-temannya yang lain jadi sebel dan cemburu ngeliat kemesraan mereka. Abis metik, mereka nungguin makan siang di rumah Deng. Sri ngobrol ke teman-temannya soal keanehan si Deng. Tapi cuma sebatas obrolan singkat karena si Deng ini datang bawain ikan bakar yang sebenarnya hasil sesajen dari warga. Malam harinya, asisten kepala biksu bernama Mai pergi berburu hewan untuk dimakan. Dia menemukan jejak kaki yang mengarah pada sosok mirip Deng. Mai sampai ketakutan dan sembunyi di kuil. Kluai dan istrinya yang menemui Mai cukup heran karena Mai ini bilang kalau Deng ini melukainya. Dia meminta warga desa untuk menjalankan ronda malam biar aman. 2 orang diutus untuk ngeronda dan melewati tempat saat Mai diserang. Salah satu dari mereka melihat sosok mirip Deng yang duduk di pundak temannya, jadi dia ngambil kayu untuk memukulnya. Tapi secepat kilat, sosok itu menghilang dan malah mengenai kepala temannya. Gitu aja terus sampai keduanya berantem dan berakhir bonyok di keesokan harinya. Istri Kluai gak percaya kalau Deng menyakiti orang lain. Tak lama, ketiga orang berpenampilan norak mendatangi Kluai. Si pemburu hantu bernama Huai menawarkan bantuannya untuk menangkap Deng. Ya karena Deng belum benar-benar terbukti jadi ancaman, Kluai ngusir Huai dari rumahnya. Teman-teman Deng pada bantuin bersihin rumah Deng, sementara Deng sendiri ikut bersihin alat makan sambil ngebucin seperti biasanya. Sri nemuin cermin dan coba melihat Deng. Lah, ternyata kagak ada pantulannya dong. Dia ngasih tahu Heng dan Samli untuk membuktikan kalau Deng ini emang benar-benar hantu. Sayangnya, Deng terlanjur tahu percakapan teman-temannya dan ngilangin cermin biar nggak ada bukti. Nggak kehilangan akal, Sri ngasih tahu rumor kalau mereka bisa ngeliat hantu di antara kedua kaki. Heng terlalu gendut untuk melakukan hal itu,
Jadinya Sri dan Samli yang melihat di antara kedua kaki Heng. Kagetlah mereka ngelihat rumah Deng yang aslinya udah hancur dan Deng yang mukanya jadi pucat. Jadinya Samli, Heng, dan Sri gak mau main lagi sama Deng. Walau Deng dijauhi sama ketiga temannya, tapi Mali masih mau menemani Deng. Mali bahkan gak percaya kalau Deng itu hantu. Tapi suatu ketika saat Mali abis main dengan Deng di rumahnya, dia ngeliat jeruk nipis yang gerak sendiri di bawah rumah. Jadinya Mali mencoba sarannya Sri dengan melihat di antara dua kakinya. Dia teriak kenceng dan kabur dari sana. Semenjak itu, Mali juga gak mau main lagi sama Deng. Deng sendiri sedih dan nangis karena gak punya teman lagi. Malam harinya, Huai melakukan ritual memanggil hantu. Rupanya, dia memanggil sosok mirip Deng dengan wajah seramnya. Huai memaksa sosok itu dengan cambuk gaib untuk meneror warga desa. Bahkan harus memakan korban jiwa. Oh, ternyata dia ini orang jahatnya. Di kuil, Deng disamperin sama Biksu Ton. Dia curhat pengen cepet-cepet ketemu orang tuanya dan gak mau tinggal di desa ini lagi. Ton bisa bantu, asalkan Deng ngasih tahu lokasi jasadnya. Karena jasad itulah yang bikin Deng gak bisa meninggalkan dunia manusia. Ronda berjalan seperti biasanya. Paman Eyang yang mabok dan kencing di tengah hutan ketemu sama sosok mirip Deng. Malah anunya Paman Eyang digigit, buset. Kluai dan warga lain yang lagi ngeronda segera menghampiri sumber suara. Bersamaan dengan itu, Deng heran dengan sosok lain mirip dirinya. Dia melawan sosok itu dan berhasil diusir. Deng mau menolong Paman Eyang, tapi Kluai datang memarahi Deng. Dia terpaksa pergi dan nyawa Paman Eyang gak bisa ditolong lagi. Mali masih galau karena gak bisa main lagi sama Deng. Sang ibu menceritakan kisah singkat tentang ibunya Deng yang dulu adalah sahabatnya. Beliau gak masalah kalau Mali ini masih pengen temenan sama Deng. Lagian, Deng gak pernah menyakiti orang di desa ini selama 10 tahun terakhir. Ya, akhirnya Mali pun diizinkan untuk pergi main sama Deng. Berbeda dengan Mali, warga desa justru pengen menyingkirkan Deng biar gak dicelakai. Di saat seperti ini, Huai muncul di hadapan warga desa. Kluai terpaksa menyerahkan urusan Deng pada Huai, tapi dengan syarat untuk tidak menghancurkan roh Deng. Mali yang mendengar percakapan di desa itu segera pergi menemui teman-temannya. Tanpa orang lain ketahui, seseorang mengambil jasad Deng di tengah hutan. Kepala biksu dan Mai lagi bersihin kuil, sementara Samli, Heng, dan Sri lagi main kuda-kudaan. Mali datang dan meminta bantuan untuk membantu Deng, tapi mereka semua pada menolak karena Deng itu hantu. Ya udah deh, Mali bantuin sendirian aja. Heng menyindir Sri dan Samli yang gak mau nolongin temannya sendiri, lalu pergi menyusul Mali. Kepala biksu yang mendengar percakapan Mali segera pergi ke hutan, sementara ketua Kluai dan Huai pergi ke rumah Deng. Di perjalanan, mereka ketemu sama ketua biksu dan ibunya Mali. Beliau tahu niat jahat Huai, apalagi ngelihat Ton dan Chan adalah anak buahnya Huai. Ton udah ngambil jasad Deng dan diikat dengan benang suci. Deng langsung melemah dan terluka parah akibat jasadnya diikat pakai benang suci. Heng membopong Deng keluar dari rumah bersama teman-teman yang lain dan bersembunyi di balik batang pohon. Deng makin kesakitan ketika Huai mulai menusuk jasadnya. Dari belakang, Heng menerjang dan menindih Ton, sedangkan Samli merebut jasad Deng. Samli ketangkap anak buahnya Huai, jadinya jasad Deng dioper ke Mali. Kluai dan warga desa lainnya ikut melawan sampai sebuah kain kelempar di depan Paman In. Warga desa berhasil melawan anak buahnya Huai. Kepala biksu ikut melawan dan melumpuhkan Huai dengan teknik kungfu yang dia pelajari dari temannya. Kain yang terlempar tadi adalah jasad seseorang. Dilepaslah benang suci itu dan dilempar ke atas tanah. Muncul sosok anak laki-laki yang tampilannya emang mirip dengan Deng. Sosok itu mengaku kalau dia dikendalikan oleh Huai untuk mencelakai orang di desa. Berkat Paman In, anak itu udah tenang dan bisa bereinkarnasi. Semua orang udah ngumpul di kuil. Samli dan dua temannya juga udah sampai dengan membawa jasadnya Deng. Dia melepas benang suci di jasad Deng. Lalu tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Huai dan Ton menahan Mali untuk minta ditukar sama jasadnya Deng. Mendadak Ton tiba-tiba tumbang karena dipukul sama Paman In dari belakang. Deng muncul di kuil dan marah pada Huai. Dia membuat Huai mencekik dan menusuk dirinya sendiri, hingga sebuah cahaya muncul dan meminta Daeng untuk menghentikan aksinya. Sosok perempuan muncul di balik cahaya. Rupanya itu adalah Na, ibunya Deng. Ayahnya juga ada di sana sebagai biksu. Na meminta Deng untuk mengucapkan perpisahan ke teman-temannya.
Akhirnya Deng bisa tenang pergi bersama orang tuanya, bersamaan dengan berakhirnya gerhana matahari dan lenyapnya jasad Deng. Jadi begitulah cerita Deng Prakanong. Lebih banyak humornya sih daripada seremnya, tapi nggak apa-apa lah. Film ini cukup bagus buat gue nafas dikit lah sebelum bahas yang horor-horor. Gimana menurut kalian? Apakah seru atau biasa aja? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Request film atau series juga bisa sekalian di kolom komentar. Atau kalau kalian punya cerita horor, bisa banget kirim ke email kita di bacahoror60@gmail.com. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tetaplah berbuat baik pada sesama, baik manusia maupun hantu. Ya itu pun kalau hantunya emang baik dan gak serem ya. Oke, kesepian tanpa kekasih cukup sekian, terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.